slide semua kita sampaikan ya. Tapi memang tingkat pemahaman, kedalaman mahasiswa pasti beda-beda. Nah, tadi saya lihat gitu ya, saya lihat di komentar kebanyakan bilang pilihan ganda soalnya kebanyakan. Ya mungkin memang kebanyakan, mungkin ya. Saya biasa memproyeksi soal pilihan ganda itu 30 ya. 30 paling banyak 40, tapi ini ternyata dosen koordinator memutuskan soal pilihan ganda 50 gitu ya. Ambil sisi positifnya, berarti Bapak Ibu dosen menganggap mahasiswa ini ya punya tingkat kemampuan di atas rata-rata. Ya. Kalau tadi saya di Kemenq ngajar anak SD kelas 3 gitu ya. Kalian ini kan kalau dibilang udah kayak Avenger gitu ya. Avenger tuh punya kekuatan super ya. Jadi dosen menganggap mahasiswanya ini pasti punya kekuatan super nih, untuk mengerjakan soal pilihan ganda 50 soal. Jadi ambil sisi positifnya aja bahwa teman-teman semua ini dianggap punya kemampuan yang luar biasa untuk mengerjakan 50 soal pilihan ganda ya dengan waktu yang terbatas. Ya. Itu sisi positifnya, artinya kita selalu memandang itu dari sisi positif. Yang jelas, yang saya yakini gitu ya, dosen tidak akan memberikan ujian yang lebih berat daripada kemampuan mahasiswanya. Ya. Baru ujian gitu doang, belum nanti ujian hidup kan. Ya. Jadi tenang aja, gitu ya, tenang aja. Ujian hidup tuh lebih berat nanti ya kalian semua ya. Jadi kalau mengerjakan soal siap 50 soal sama ini aja nggak lari gitu ya. Nanti kalau menghadapi ujian hidup mudah-mudahan nggak lari ya. Mudah-mudahan kuat. Ya nggak, Okta, Fianto. Kuat nggak kamu nanti menghadapi ujian hidup? Kira-kira kuat nggak kamu setelah menghadapi ujian siap? Mana Oktavianto? Coba buka mic-nya. Pak? Kira-kira kuat nggak menghadapi tadi, ujian hidup? Pak. Apa? Menghadapi ujian hidup kira-kira kuat nggak? Insya Allah dijalani. Oh, dijalani. Bahasanya diplomatis banget. Saya nanya jawabnya kuat atau enggak? Jawab aja kuat itu ya. Oke, kemudian coba tadi ya saya ada beberapa komentar dari teman-teman yang pada saat komentar mengenai nilai itu cukup bervariasi gitu ya. Walaupun secara rata-rata kalian nyebutnya kebanyakan adalah 70 ya. Ya nggak ada yang pede bilang saya memproyeksi dapat 90, nama juga proyeksi APBN aja proyeksi. Ya kan? Nggak ada yang pede dapat 90 ya. Ada nggak yang pede dapat 90? Putri Dewi kayaknya dari kelihatan dari face-nya senyumnya 90 kayaknya. Ya, Putri. Enggak, Pak. Enggak, berapa kamu proyeksinya? 7. 70. Ya. Akbar 80. Enggak. Hah? Enggak, Pak. Enggak ya. Coba ada yang memproyeksikan dirinya dapat 80 enggak? Coba siapa? Ada enggak? Aji, Pak. Gali Setio Aji. Raden Aji, Pak. Siapa? Mana dia? Hadir, Pak. Oh, Aji, Raden Aji. Kamu perkiraan berapa? 89? Amin, Pak. Nah, gitu dong. Kalau di ini amin gitu loh. Jadi percaya diri gitu ya, teman-teman ya. Ini tadi ada yang proyeksinya dapat 60-an gitu nih. Siapa tadi ini yang proyeksi 60-an nih? Aduh. Jangan ada yang dapat 60 dong. Ya. Ya minimal 70 lah. 60 tuh berapa sih? B plus apa? B min ya? Apa C plus? Ini tadi siapa sih yang 60 tadi? Ada tadi saya baca ada yang 60. Iya, Pak. Nah, ini Angelina Christina nih. Mana Angelina? Saya, Pak. Kenapa 60? Kamu kacamatanya aja tebal, masa dapat 60 sih? Esainya sih, Pak, kemarin. Hah?
esainya Esainya kan milih kan ya, 4 dari 6 ya, kalau nggak salah ya. iya Pak. Milih 4 dari 6 gitu ya. Jadi, dan bebas dikerjakan gitu kan. Coba kita lihat nih ya, kita lihat soal esai ya. Mana sih? Soal esai yang kira-kira yang tidak akan dipilih oleh mahasiswa nomor berapa? Yang hitung-hitungan, Pak. Nah, kan cerdas. Jadi kalau kalian ragu dan hitungan ya enggak usah dipilih, ya kan? Kan 4 dari 6. Ya, atau ada yang ragu-ragu tapi tetap dipilih. Kan soal hitung-hitungan kan nomor 4 ya. Soal hitung-hitungan nomor 4 tuh ya. Nah, nomor 4, apalagi ini bobotnya dibikin sama nih, semuanya dibikin sama nih sama dosen koordinator. Nah, berarti kalau memang ini nomor 4 nggak usah dipilih, ya kan? Nomor 4 nggak usah dipilih. Walaupun sebenarnya nomor 4 ini nggak terlalu seperti yang teman-teman bayangkan sulit amat sih sebenarnya, ya. Nomor 3 ada hitungannya juga sedikit ya. Nah, nomor 4 itu soalnya bunyinya oke, melakukan pembelian menggunakan uang persediaan, alat tulis kantor 3 juta, nilai pembelian tersebut PPN 10%, PPK menerbitkan usulan potongan pajak 200. Oke. Berapa SPB-nya yang dikeluarkan oleh PPK, gambarkan mekanisme. Berarti kan yang hitungan cuma A sebenarnya. Yang B kan mekanismenya kan. Ya. Kalau terdapat 10%, besaran nilai PPN tersebut salah kan? Ya, kalau 200.000 itu salah dong. Berarti harusnya sekitar 272 ya. Angkanya memang keriting nih. Ini kayaknya angkanya memang keriting. Terus kalau mekanisme kan kalian tahu kan sebenarnya gampang nih kan. Bendahara kan harus bisa mengembalikan kan, bendahara kan ketika hitungannya salah kan. Jadi pengembalian ya, surat permintaan bayarannya tadi, kemudian dibatalkan, kemudian baru operator staff atau staff PPK-nya itu melakukan perbaikan. Gitu aja kan. Makanya tadi ada yang bilang ini harus dipahami. Iya betul, harus dipahami. Jadi simple sebenarnya, kalau ada kesalahan, salah perhitungan gitu ya, maka bendahara kan boleh mengembalikan. Nah, berarti kalau udah dikembalikan kan di yang kemarin kalian lihat di modul komitmen maupun modul pembayaran itu kan si PPK bisa melakukan perbaikan ya. Setelah dilakukan perbaikan baru dia disampaikan kembali ke bendahara ya. Nah, bendahara tuh dia akan mengecek kan berapa potongan pajak yang harus dipungut. Kan gitu ya. Besar pungutan pajak itu seharusnya kalau PPK-nya benar itu pasti sama gitu ya. Tapi kalau ada kesalahan perhitungan, maka sebenarnya bendahara juga punya hak untuk menghitung. Ya, jadi tadi PPK-nya harusnya memperbaiki. Hitungan pajak itu di PPK maupun di bendahara harusnya sama. Ya. Oke. Kemudian apalagi kira-kira yang soal nomor 6, ini kan kita bahas di pertemuan terakhir ya. Ingat nggak soal nomor 6 ini kan yang terkait dengan treasury single account ya. Ya kan? Soal nomor 6. Soal nomor 6 itu sebelum diterapkan treasury single account, sistem pengelolaan penerimaan terpisah dan saling terpecah yang menimbulkan dana menganggur dan borrowing cost. Ini kan kita bahas nih waktu pertemuan terakhir. Ya, berikan contoh kasus bagaimana kondisi pengelolaan kas di atas ya menimbulkan implikasi yang kurang baik, itu kan. Ya, ini kan waktu itu kita bahas kan mengenai kalau dulu belum treasury single account, maka jumlah uang yang tersedia itu bisa berlebihan dan sebaliknya juga bisa kurang. Kemudian kalau ada dana idle itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal ya.
Nah, ini kan sebenarnya bisa kalian cuap-cuap aja sih sebenarnya ini yang nomor 6 ini, ya kan? Waktu itu kita bahas di pertemuan terakhir. Nah, kemudian prosedur pengendalian yang diterapkan pada modul-modul sakti atau SPAN terkait dengan manajemen kas, ini kan saling terkait ya. Waktu itu saya sampaikan gitu ya. Modul-modulnya pasti semua terkait dengan pengendalian kas. Kita mulai dari modul anggaran, ya. Modul anggaran itu kan apa? Ininya kan adalah DIPA ya. Outputnya adalah kan DIPA. Nah, di DIPA itu kan di halaman 3 ada rencana, ya kan? Ada rencana penarikan dan penerimaan dana, ya kan? Nah, berarti pengendalian kas itu sudah dimulai dengan waktu di modul anggaran, ya kan? Si KL ini, si Satker ini dapat berapa anggarannya, ya kalau dia mau mengut pendapatan, berapa perkiraan pendapatan yang akan dipungut oleh dia, ya kan? Rencana penarikannya dalam 1 tahun itu seperti apa secara umum. Kemudian modul komitmen. Ketika modul komitmen berarti apa outputnya? Kontrak kan ya. Kontrak gitu kan. Nah, ketika kontrak itu kan kontraknya disampaikan kan, ya disampaikan ke mana? Ke KPPN juga kan sebagai kuasa bun kan. Maka KPPN sudah bisa sebagai data kontrak tadi memproyeksi juga bahwa oh kita ini akan kebutuhan dananya untuk memenuhi kontrak-kontrak ini berapa kan gitu ya. Nah, makanya kemudian tadi benar teman bilang ini perlu dipahami. Jadi saya modul-modul ini kalian perlu memahami oh modul ini buat apa, gunanya untuk apa kan gitu ya. Terkaitan dengan modul yang lain itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan nomor 6 ini menurut saya salah satu pertanyaan yang sangat menarik. Dia ngomong mengenai pengendalian kas, tetapi dihubungkan dengan prosedur-prosedur yang mungkin terkait di setiap modul mana saja yang terkait dengan pengendalian kas. Oh, ternyata hampir semua modul terkait. Modul anggaran, modul komitmen, ya kan? Kemudian ada juga modul bendahara, ya. Modul bendahara itu juga terkait dengan kas di bendahara ya, ada GU, uang persediaan kan gitu ya. Kemudian kalau dia sudah dipertanggungjawabkan dia akan diisi lagi. Nah, berarti kan KPPN menyediakan uangnya. Kemudian ada modul pembayaran. Ingat teman-teman, modul pembayaran itu sangat menentukan kemudian di dalamnya ketika ada pengajuan misalnya yang lebih dari 1 triliun, dia harus mengajukan RPD harian, ya kan? Waktu itu kita bahas. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan pengendalian kas. Nggak bisa, udah tahu mau narik duit 1 triliun lebih, tapi dia nggak ngajuin penarikan dana hariannya. Kapan si 1 triliun itu akan ditarik, kan gitu ya. Nah, maka kemudian modul pembayaran ini sangat terkait juga dengan pengendalian kas, gitu ya. Kemudian di modul kasnya sendiri, kan ya, modul kasnya sendiri, gitu ya, baik di BUN, terutama di SPAN itu modul kasnya sendiri, itu sebagai bagian dari kontrol kas yang ada di Bendahara Umum Negara. Jadi memang saling terkait ya modul ya. Jadi kalian belajar siap itu nggak bisa misalnya, oh sekarang ini belajar modul pembayaran, tapi kalian nggak ingat dengan yang terkait dengan modul anggaran, nggak bisa, itu saling terkait ya. Jadi harus dipahami dalam satu role bisnis secara keseluruhan. Teman-teman kemarin senior-seniormu sudah ditempatkan, ya. Kalian sudah mengikuti nggak perkembangan penempatan senior-seniormu yang baru lulus? Udah ikut ya? Iya, Pak. Kalian jurusan akuntansi kan? Iya. Jurusan akuntansi dikasih tahu nggak bahwa nanti ada yang bekerja di luar Kementerian Keuangan? Diberitahu, Pak. Udah dikasih tahu kan? Nah, kalau kalian apa? Yang pasti di Kementerian Keuangan atau masih belum pasti? Nggak juga sih, belum tentu seperti itu juga sih. Jadi harus dipahami Kementerian Keuangan itu menerapkan minus growth. Minus growth itu artinya kalau pegawainya sekarang 80.000, kalau ada yang pensiun di tahun ini 3.000, maka nambahnya bukan 3.000, tapi nambahnya bisa 1.000, bisa 2.000. Itu namanya minus growth. Bukan berarti Kementerian Keuangan tidak menambah pegawai. Beda ya. Yang dibilang minus growth sama-sama sekali tidak menerima pegawai itu beda. Nah, jadi masih ada kemungkinan anak STAN itu tetap diterima di Kementerian Keuangan, tapi memang jumlahnya itu masih dihitung sesuai dengan kebutuhan. Sehingga jangan sampai minus growth tadi itu kemudian menjadi malah plus growth gitu ya, karena Kementerian Keuangan lagi menata di era digital ini
porsi kepegawaiannya itu seperti apa kan gitu ya dalam proses penataan sampai dengan tahun 2024. Jadi memang minus growth itu adalah kebijakan yang diambil oleh pimpinan Kementerian Keuangan, tetapi untuk lulusan FAN sendiri belum tentu. Ya kita lihat nanti ya. Nah, poin saya adalah bahwa teman-teman sudah melihat bahwa senior-senior kalian itu ditempatkan tidak hanya di Kementerian Keuangan, tidak hanya di Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kemarin saya mencatat dari 2000 sekian, itu 1000 itu di luar Kementerian Keuangan. Artinya hampir 45% itu di luar Kementerian Keuangan. Ya, jadi perkiraan kalian seperti itulah. Kira-kira misalnya di antara kalian 29 orang nih, maka sangat mungkin sekitar paling tidak 50%-nya itu bekerja di luar Kementerian Keuangan. Artinya apa? Kalau kalian bekerja di luar Kementerian Keuangan, maka kalian itu diekspektasikan oleh kementerian maupun pemerintah daerah sebagai anak-anak muda yang punya kemampuan di atas rata-rata anak muda yang lain, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara. Jadi ini challenge buat teman-teman semua, ya sudah tahu bahwa saya nanti bekerja itu bisa di Pemda, bisa di kementerian gitu, kementerian di luar Kementerian Keuangan, maka pelajaran yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang nanti sangat mungkin dipakai di dalam kalian bekerja nanti di kementerian di luar Kementerian Keuangan, maka seharusnya peluang kalian itu di mata kuliah seperti SIAP ini kalian benar-benar harus kuasai. Karena ini sangat mungkin kalian itu nanti ditempatkan di kementerian lembaga dan langsung istilahnya nangani terkait dengan sistem informasi ini. Ya. Saya melihat yang lulusan tahun lalu yang ditaruh di kementerian lembaga itu penempatannya biasanya mayoritas di 3 tempat. Di Biro Keuangan, ya, di Biro Aset atau Biro Umum, ya, pengelolaan BUMN, sama di Inspektorat Jenderal Kementerian. It means artinya anak STAN itu memang ditaruh sesuai dengan spesifikasi kemampuannya yang lebih dibanding lulusan dari universitas atau perguruan tinggi lain terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi saya minta dan saya wanti-wanti yang dipelajari di SIAP ini bukan berarti yang sudah habis UTS kemarin terus kalian lupa. Terbukti kan waktu UTS kalian ternyata saya kayaknya baru menguasai sekitar 70%, maka dari rata-rata nilainya adalah sekitar 70. Taruhlah seperti itu secara umum. Artinya kalian tetap perlu membaca-baca lagi. Karena nanti kalian akan kaget ketika ditaruh di kantor, kamu jadi operator ya, misalnya gitu ya. Kamu jadi auditor ya, meriksa pengadaan barang. Meriksa mengenai modul-modul yang ada yang sudah digunakan oleh si satuan kerja. Kalian nggak punya tempat untuk bertanya-tanya lagi, kebongong-bongong begitu nggak ada. Karena kalian udah dianggap mahir. Lulusan STAN itu kan punya gelar apa namanya? Ahli AMD ya? Ahli madya kan? Lulusan STAN itu gelarnya ahli loh. Ya, gelarnya ahli loh. Bukan sarjana tapi gelarnya ahli. Ya kan? Positif aja. D3 tapi ahli loh gelarnya. Jadi kalian itu orang-orang ahli. Ini salah satunya adalah terkait dengan sistem informasi ini. Jadi sekali lagi saya mohon di soal-soal ini mungkin ya ambil sisi positifnya adalah memang tuntutan terhadap kalian ini lebih tinggi. Ya. Kalian betul-betul diharapkan untuk memahami betul. Dan dosen menyadari dengan waktu yang sangat terbatas 2,5 jam mengajarkan semua modul itu sangat kurang. Jadi memang sekali lagi tidak akan cukup apa yang disampaikan oleh dosen di kelas untuk nanti kalian misalnya terjun di dunia pekerjaan nantinya. Ya. Maka kemudian saya selalu bilang kan, yang disampaikan dosen itu belum tentu cukup. Itu pun saya maksa kalian untuk menyiapkan presentasi di mana kalian mau nggak mau harus baca dan harus mempelajari supaya bisa bikin slide, supaya bisa bikin videonya, ya. Itu harapannya apa? Supaya harapannya kalian nyantol. Dan sekarang teman-teman, anak-anak STAN itu betul-betul dianggap ujung tombak tidak hanya di Kementerian Keuangan, tetapi sudah hampir semua kementerian.
Tahun lalu cuma sekian berapa puluh kementerian, sekarang lebih banyak lagi, bahkan di pemerintah daerah. Ya, jadi kalian betul-betul memposisikan diri kalian sebagai orang-orang yang ahli. Dan untuk menjadi orang-orang yang ahli, tidak cukup menyerap apa yang disampaikan oleh dosen di kelas. Kalian harus cari sumber sendiri. Ya, waktu itu saya contohkan ini YouTube-nya, link YouTube-nya. Nah, seharusnya dari link YouTube itu kalian juga cari, oh berarti kalau link YouTube tentang sakti ini ada, yang waktu itu Pak Moritz kasih tahu, ya mengenai modul apa waktu itu ya, modul pembayaran gitu ya. Seharusnya logikanya modul-modul yang lain juga ada. Kalian bisa cari dong di link YouTube yang sakti tadi. Itu kan yang ngajarin kan praktisi tuh. Ya, yang ngajarin yang bikin program bahkan, yang bikin saktinya bahkan. Nah, itu kalian harusnya semua video yang ada di linknya apa yang ada di halamannya si sakti itu kalian nonton semua tuh. Ya, kalian nonton semua tuh harusnya. Karena kan kalau kita nonton YouTube semua di pelajaran, kita nggak akan cukup waktu untuk boro-boro untuk melihat slide, mungkin sangat nggak cukup. Tapi bukan berarti kemudian kalian di rumah hanya cukup dengan slide yang saya kasih, pasti nggak akan cukup. Ya, nah makanya saya mohon teman-teman untuk mencari reference. Reference itu sekarang di era digital, pinteran kalian lah daripada dosen seharusnya. Ya, di YouTube, kemudian peraturan-peraturan yang terkait itu juga kalian bisa download sendiri. Ya, banyak sekali webinar yang bisa kalian ikuti untuk menambah pengetahuan. Ya, nah sayangnya saya lihat gitu ya, biasanya ini webinar itu anak stan tuh malah jarang ikut. Mungkin di buku yang kali ya, mungkin ya. Tapi banyak juga webinar kan yang hari Sabtu kan, itu peluang loh. Kalau di era sebelum zaman pandemi, kalau webinar kayak gitu secara offline itu bayar loh, ya kan? Sekarang rata-rata semua webinar nyaris semuanya gratis. Ya kan? Yang penting cepat-cepatan daftar aja karena namanya Zoom kapasitas terbatas. Tapi kalau Zoom-nya penuh bisa ikut di YouTube. Dan banyak sekali webinar maupun Zoom maupun di YouTube yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk mata kuliah siap. Banyak banget. Kalian bisa ikut. Kalau misalnya nggak bisa ikut di hari hanya, kan ada di YouTube. Kalian bisa lihat lagi. Ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh dosen di kelas itu nggak akan cukup, teman-teman. Saya ngerasain ya, saya kan udah jadi mahasiswa juga sama kayak kalian kan di tahun 2001 sampai 2004, itu nggak cukup. Challenge-nya dulu saya adalah teknologi informasi belum semasif seperti sekarang. Tidak semua materi-materi itu ada di YouTube. Mungkin YouTube zaman itu juga nggak tahu, saya lupa. Udah ada apa belum di tahun 2001, 2002, ya belum tentu udah ada. Belum tentu dari Kementerian Keuangan atau dari BPK misalnya atau dari kementerian itu naruh pelajaran atau apa segala macamnya atau dari kampus itu ada di YouTube. Belum tentu, nggak ada bahkan dulu ya. Nah, jadi sekarang kalian menurut saya eranya sudah berbeda. Nggak bisa ngandelin dosen doang di kelas ngomongin mengenai siap yang segitu banyaknya. Intinya gini loh, secara praktis pengelolaan keuangan negara itu ada di mata kuliah siap sebenarnya. Secara praktisnya. Jadi teori pengelolaan keuangan negara itu diterjemahkan praktisnya itu ya ada di dalam mata kuliah siap ini. Dan memang kami para dosen juga sudah sadar dan meyakini bahwa tidak akan cukup dengan 3 SKS dalam satu semester untuk membuat kalian betul-betul menjadi seorang ahli. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bisa kalau kalian sendiri juga aktif untuk kemudian memperkaya pengetahuan di luar dari yang dosen sampaikan. Kan gitu ya. Nah, kayak misalnya hitung-hitungan segala macamnya, itu di YouTube banyak banget. Kalian bisa cari. Gitu ya, contoh-contoh seperti itu bisa dicari. Nah, kembali ke soal. Di soal nomor 5 nih misalnya. Ini menurut saya adalah menguji betul-betul pemahaman kalian. Jadi ini yang menyumbang soal esai ini saya salut nih. Dia dosen yang menyumbangkan soal esai ini mau kalian tuh untuk memahami tidak secara parsial di masing-masing modul. Tetapi kalian memahami secara siklus keseluruhannya. Kita lihat soal nomor 5. Ya. Pelaksanaan anggaran belanja negara setidaknya melibatkan PA, KPA, BUN, kuasa BUN, dan pihak ketiga. Saya berkali-kali ngomong mengenai ini kan. Kalian ingat kan ya? Ada PA, KPA, ada BUN, dan ada pihak ketiga.
plus perbankan ya biasanya ya. Nah, kemudian di sini disebut ya, jika dibandingkan dengan perusahaan komersil, siklus belanja pengeluaran meliputi 4 kegiatan. Pemesanan barang, penerimaan barang, persetujuan faktur, dan pembayaran kas. Nah, kemudian dia mintanya adalah identifikasi masing-masing modul beserta sumber data yang diproses pada Sakti dan SPAN atau SPAN sesuai dengan 4 kegiatan tadi. Berarti kan kegiatan pelaksanaan anggaran nih. Nah, ini butuh pemahaman nih. Oh, kalau pelaksanaan anggaran itu modul apa saja yang terlibat? Nggak bisa kamu cuma paham modul bendahara doang. Karena pelaksanaan anggaran itu dimulai dari mana? Dari modul anggaran itu sendiri kan? Ya nggak? Ya kan? Nah, jadi kayak misalnya modul anggaran ya, itu kan dia untuk menyediakan, untuk memastikan bahwa satuan kerja itu boleh melakukan perikatan ketika dia sudah punya DIPA. Ya kan? Kemudian nanti kalau dihubungkan dengan tadi, oh kalau di sektor swasta itu mulai dari pemesanan barang jasa. Oh berarti apa itu? Modul apa kalau pemesanan barang jasa? Suatu instansi pemerintah, saya mau beli komputer, misalnya ya, berarti itu ada di modul apa tuh? Ketika modul anggarannya sudah ada di banyak. Ada di mana dia? Modul apa coba? Salsabila, modul apa? Ya, modul komitmen, ya kan? Disitulah kemudian, oh saya kalau mau beli komputer, ya berarti saya harus cari supplier, ya kan? Supplier berarti saya harus punya data supplier. Itu ada di mana? Di modul komitmen. Setelah saya mendaftar supplier itu saya daftarkan dan kirim ke kuasa pun. Ya, setelah itu kemudian kita berkontrak, ya kan? Berkontrak di mana? Masih di modul komitmen. Muncullah purchase order kalau di sektor swasta itu namanya PO kan. Nah, yang cewek-cewek jangan taunya open PO, open process gitu. Tapi kalau di sektor pemerintah ada juga PO tuh, purchase order ya. Kalau kita mau beli komputer ya ada namanya purchase order itu gitu ya. Kepada siapa? Kepada daftar yang sudah kita daftarkan tadi, supplier yang sudah kita daftarkan tadi, nggak boleh ke yang lain. Kan gitu ya. Kemudian kontraknya seperti apa. Nah, setelah kita beli, ya kan, setelah kita beli, kalau di swasta kan juga sama tuh ya. Setelah kita beli, dipesan, kemudian dia terima nih, terima barangnya. Nah, ketika sudah terima barangnya, ada BAST-nya, ini apa, modul apa yang terlibat nih? Kira-kira. Coba safety. Kira-kira modul apa yang terlibat? Ketika barang kita yang kita beli, komputer tadi, sudah ada BAST-nya, ya, sudah diterima barangnya, modul apa lagi yang terlibat? Modul aset tetap. Modul? Aset tetap. Ya, modul aset tetap. Untuk apa? Untuk mencatat barang yang tadi sudah ada BAST-nya, sudah datang barangnya. Ya, ada proses di situ yang terjadi ketika sudah ada BAST-nya. Oh, ada modul aset tetap, ya kan? Nah, kemudian si barang tadi kan dibayar tuh. Berarti di sini kan kalau di sektor swasta ini ngomongnya adalah persetujuan faktur dan pembayaran kas. Di modul apa itu? Ya, modul pembayaran tentunya kan. Nah, jadi sebenarnya dari soal-soal ini betul yang tadi temanmu sampaikan, bahwa ini memang butuh pemahaman. Pemahamannya nggak boleh parsial. Saya salut dengan yang buat soal ini. Memposisikan kalian itu sebagai orang-orang yang memang sudah paham secara keseluruhan. Tidak boleh cuma paham salah satu modul doang. Ya, semua modul itu harus dipahami, karena saling terkait. Jadi soalnya ini betul-betul memancing. Ini bagus nih soalnya teman-teman ya. Terlepas kalian bilang susah, bilang waktunya kurang, tapi ini soal yang sangat bagus menurut saya. Soal yang sangat bagus. Karena kalian diajak berpikir untuk holistik. Holistik itu artinya nggak boleh parsial. Berpikir tuh secara keseluruhan. Ya. Nah, ketika mahasiswa STAN itu diajar untuk berpikir secara holistik, itu akan sangat berguna teman-teman di kantor. Saya mengalami gitu ya, saya mengalami banget. Ketika dosen-dosen saya dulu di STAN mengajarkan untuk berpikir holistik. Kamu nggak boleh berpikir parsial doang. Kalau kamu melakukan ini kaitannya hubungannya dengan apa saja sih peristiwa yang akan terjadi. Orangnya siapa aja yang terlibat di dalam situ. Ya, sehingga kamu bisa memitigasi resiko yang akan timbul ketika kamu berbuat itu. Nah, terkait dengan modul-modul ini, juga kemudian kita belajar mitigasi resiko. Tadi di soal nomor berapa tadi? 6 ya, mengenai pengendalian kas.
Itu adalah bagian dari mitigasi risiko. Makanya di dunia sekarang, di dunia pengelolaan negara sekarang, tidak akan mungkin terjadi ada uang keluar dari kas negara tanpa adanya DIPA, tanpa adanya diproses di modul komitmen, kemudian modul pembayaran. Nggak bisa. Ya, itu bagian dari mitigasi risiko. Jadi pengalaman buruk di masa lalu, kita punya pengalaman buruk di masa lalu mengenai pengelolaan keuangan. Itu kemudian kita mitigasi, kita desain sistemnya, jadilah si SIAM ini. SIAP bagian dari mitigasi risiko. Tapi sekali lagi, operator, si PPK, si KPA-nya itu tidak boleh berpikir hanya parsial. Dia harus berpikir holistik. Ya, ketika kita nginput, misalnya contohnya, kita nginput perencanaan penarikan dana. Kita berpikir, berpikirnya saya sebagai pengelola keuangan, kenapa saya harus input perencanaan penarikan dana? Ya, karena kita punya manajemen cash. Ya, supaya cash itu efektif, efisien. Karena kenapa? Karena kas kita itu terbatas. Kita ini negaranya punya resource yang terbatas. Kegiatan pengelolaan keuangan ini sangat luas yang harus dipenuhi. Nah, makanya kemudian itu menjadi sangat penting. Ya, itu di soal nomor 5, ya. Nah, di soal nomor 5 di bagian B-nya, dibilang, salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah mewujudkan efisiensi operasional organisasi. Nah, ini lagi-lagi meminta kalian untuk menganalisis lebih jauh. Kalau kalian paham, kalian akan bisa jawab ini dengan mudah sebenarnya. Dia mintakan di situ bahwa sebutkan prosedur pengendalian yang diterapkan pada masing-masing modul yang terkait dengan kegiatan di butir A yang di atas. Prosedur pengendaliannya. Kalian ingat di dalam sebuah slide yang saya sampaikan, ya, yang dibuat oleh dosen, itu selalu di bagian belakang ada mengenai pengendalian, kan? Ya, di setiap tahapan-tahapan tadi orang-orang yang terlibat itu sebenarnya ada aktivitas pengendaliannya. Kita ambil contoh, nggak bisa operator ikut meng-ACC sesuatu yang harus diotorisasi oleh verifikatornya, ya, kan gitu. Maka supaya nggak bisa seperti itu, dia harus punya username dan password yang berbeda antara operator dan verifikator. Itu salah satu contoh bentuk pengendalian. Ya. Kemudian di sini disebut beserta risiko yang dimitigasi dalam rangka mewujudkan tujuan pengendalian internal. Ya. Nah, berarti kalian kan harusnya bisa memikir nih, setiap modul ini apa saja yang dilakukan di dalam modul ini. Nah, kan di dalam modul ini apa saja yang dilakukan. Berarti kalau dia melakukan ini risikonya A. Kalau risiko A-nya mitigasinya apa? Ya. Kayak gitu kan? Cara berpikirnya itu kita dilatih untuk seperti itu. Ya. Cara berpikirnya dilatih untuk seperti itu. Jadi misalkan ya tadi ya, kita bilang bahwa apa namanya tadi? Beserta risiko yang dimitigasi. Ya. Misalnya di modul komitmen. Ada risiko apa di modul komitmen? Coba teman-teman bisa jawab. Vanessa, kira-kira menurut kamu ada risiko apa di manajemen komitmen? Di modul komitmen. Modul komitmen terkait apa sih? Nah, pasti ada risikonya dong di situ. Coba Vanessa. Mungkin data-data suppliernya itu tidak akurat, Pak. Betul, manajemen data supplier. Ya, manajemen data supplier berarti jangan sampai kita membeli barang dari supplier yang tidak baik, ya. Nah, sebelum itu maka kemudian prosedur pengendaliannya adalah kita ada namanya manajemen data supplier, mulai dari input, ya, kemudian nanti dikirim ke KBPN, ya, sampai nanti menghasilkan namanya nomor register supplier, ya kan? Itu bagian dari mitigasi risiko, ya, untuk mencegah pembelian barang yang kurang berkualitas dari supplier-supplier yang tidak bagus, gitu ya. Maka kemudian ada manajemen data supplier. Sekali supplier itu sudah di blacklist, maka ketika supplier itu terdaftar dan dikirim ke KBPN, itu biasanya langsung ditolak, tuh. Tidak akan keluar nomor register suppliernya. Nah, bagus Vanessa. Jadi Vanessa udah mulai, ya, harusnya paham nih ya. Coba Dian, ya, modul apa lagi yang terkait tadi ya? Ada modul aset tadi ya. Nah, di modul aset ini apa tadi risikonya? Coba Dian, kira-kira apa? Apa risiko yang dimitigasi di modul aset?
Coba Dian. Mana Dian? Ya, Pak. Ya, apa? Yang di modul aset terkait dengan pembelian barang tadi, ketika udah ada BST, apa nih yang mitigasinya apa sih? Ada risiko apa sih di situ dan kemudian mitigasinya apa sih? Kira-kira apa? Ada yang itu bukan Pak, disaster recovery plan. Oh, bukan itu. Kalau disaster recovery itu sebenarnya mitigasi untuk datanya. Ini prosesnya. Kan tadi kalau modul aset itu kan dia mulai bekerja ketika sudah ada berita acara serah terima kan. Dari proses pengadaan tadi barangnya datang ada berita acara serah terima, ya kan? Nah, itu modul aset bertugas untuk mencatat kan. Nah, kira-kira apa risiko yang terjadi dalam proses di modul aset tadi? Apa kira-kira dia? Atau dibantu Rizka? Di sebelahnya nih, Rizka. Mana Rizka? Iya, Pak. Apa kira-kira Rizka? Mungkin kesalahan pencatatan, Pak. Ya, kesalahan pencatatan berarti mitigasinya apa? Pencegahannya apa di modul aset? Apa? Ada yang bisa bantu Rizka? Septi? Coba. Septi bisa bantu Rizka? Mana Septi? Iya, Pak. Mungkin Ini Septi, mana Septi? Dibuka aja mic-nya supaya bisa langsung ngomong. Semuanya dibuka aja mic-nya. Apa Rizka? Coba dibantu. risikonya kan terjadinya Kenapa? penginputan. Nggak kedengeran. Kan risiko dari modul aset tetap mungkin terjadinya kecurangan saat penginputan aset tetap. Terus prosedur pengendaliannya itu mungkin ini Pak, pengawasan sama pengendalian dari integrasi data. Ya, mendekati. Jadi, gini, waktu kita mencatat di modul aset tetap, itu kan berdasarkan BST. Oke, di BST itu kan seharusnya ada jumlah barangnya, spesifikasinya, ya kan? Nah, maka kemudian sebelum kita mencatat di modul aset tetap, ya, si petugasnya itu betul-betul memastikan bahwa apa yang ada di BST itu barangnya beneran ada sebelum dia nginput. Jadi jangan sampai petugas operator yang megang modul aset tetap itu dia menginput sesuatu hanya berdasarkan dokumennya saja tanpa dia melihat barangnya. Kan gitu ya. Nah, makanya kemudian petugas yang ada di modul aset tetap itu biasanya ada namanya petugas yang pemeriksa barang ya. Ya, jadi nggak bisa kita punya BST ya, tetapi kita nggak meriksa barangnya. Gitu ya. Nah, maka kemudian ketika waktu kita nginput BST-nya, kita yakin betul bahwa BST-nya itu sudah menyebutkan bahwa si barang yang diterima tadi itu sudah diperiksa oleh pemeriksa barang dan itu sesuai dengan jumlahnya, spesifikasinya, segala macamnya. Nah, kenapa? Karena benteng terakhir di pencatatan aset ya di modul aset tetap tadi. Sekali dia sudah mencatat, ya, mau barangnya ada atau enggak, dianggap barangnya itu sudah ada. Sehingga dia akan muncul di neraca pemerintah kan.
Di neraca pemerintah misalnya tadi dia nyatet komputer ada 10. Ya, nilainya 15 juta per unitnya. Nah, maka ketika itu sudah masuk di modal aset tetap, maka nanti ketika dia sudah diposting, itu akan muncul di neraca pemerintah, kita bertambah aset komputer 10. Nah, maka ada risiko di situ. Apa risiko yang tadi temanmu bilang? Bahwa risikonya adalah bisa saja terjadi manipulasi pencatatan. Komputernya datangnya cuma 8, kita catatnya 10. Bisa terjadi karena memang BST-nya menyebutnya 10. Makanya sebelum BST itu, benar-benar harus dipastikan bahwa barang itu sesuai dengan kontraknya. 10 ya 10. Kalau spesifikasinya komputernya sekian, ya harus sesuai dengan itu. Ya. Kemudian modul apa lagi nih yang terlibat? Tadi siapa nih yang bisa tadi ya terkait dengan pembelian tadi? Modul apa lagi yang terlibat? Modul pembayaran, Pak. Modul pembayaran. Oke. Modul pembayaran. Nah, di modul pembayaran ini apa risikonya? Risiko yang mungkin timbul di modul pembayaran. Coba gali Setio Aji. Risiko apa yang timbul di modul pembayaran? Mungkin pembayaran duplikasi, Pak. Pembayaran duplikasi bisa. Apalagi? Kerusakan data. Gini, kalau kerusakan data segala macamnya itu menurut saya itu adalah risiko yang timbul di secara keseluruhan ya, semua proses iya ada risiko ini. Maksud saya di risiko di prosesnya sendiri. Di modul pembayaran itu tadi ya risikonya bisa tadi ganda pembayaran. Apalagi kira-kira? Data yang tidak valid. Ya. Apa? Data yang tidak valid. Apa yang nggak valid? Data pembayarannya, Pak. Ya, apa itu contohnya? Mungkin kayak perhitungan tagihannya ya. Perhitungan tagihan dari pemasok itu, dari supplier itu kan harus kita periksa. Ya. Jadi ada risiko di situ kita salah. Ya, salah melakukan pembayaran. Ya, salah mengajukan pembayaran. Kan modul pembayaran itu kan kemudian ada SPP ya. Kemudian nanti jadi SPM kan. Misalnya supplier bilang oh, tagihannya sekian. Itu sebelum jadi SPM harus diperiksa dulu, harus diteliti dulu benar nggak nih tagihannya segini. Ya. Jadi ada risiko kekeliruan pembayaran. Bisa ganda tadi, tapi itu sangat jarang terjadi. Bisa juga kekeliruan tadi, kekeliruan ngitung atau kekeliruan kalau kekeliruan hitungnya sudah terjadi bisa juga kekeliruan perhitungan pajaknya. Ya. Nah, ini yang perlu dicegah di dalam modul pembayaran. Jadi petugas yang terkait di modul pembayaran punya tanggung jawab jangan sampai terjadi kekeliruan jumlah pembayaran maupun kekeliruan perhitungan pajaknya. Ya. Nah, sekarang kalian baru mengerti kan, baru paham bahwa sebenarnya siap ini kemudian adalah benar-benar implementasi dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Ya, di mana di setiap tahapan pengelolaan keuangan negara itu pasti mengandung risiko. Risiko itulah yang kemudian kita mitigasi di dalam sistem ini supaya diminimalisir sedemikian rupa sehingga tidak terjadi potensi kerugian keuangan negara. Ya, sebenarnya kalian juga sering kok melakukan mitigasi risiko ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah mitigasi risiko itu untuk apa sih? Ya tentu untuk supaya risiko itu tidak terjadi atau kalaupun terjadi sangat minimal dampak yang ditimbulkan. Kan gitu ya. Nah makanya saya bilang tadi nih, ini yang buat soal nih bagus banget. Ini nggak bisa dijawab oleh mahasiswa yang biasa-biasa aja. Yang mahasiswa yang effort belajar dan memahami. Makanya ini yang kalau misalnya kelompok yang menyajikan itu betul-betul kalian buat dengan sungguh-sungguh harusnya bisa. Termasuk kelompok penanggap ya. Kalau bertanyanya atau menanggapinya nggak asal-asalan ini dengan kritis, ini seharusnya banyak ketangkap nih di sini. Oke, kemudian ada
Di soal nomor 2 nih juga bagus nih. Ya. Pada siklus penganggaran terdapat proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Ingat nggak yang waktu itu kita modul anggaran ada Krisna ya di Bappenas dan sebagainya. Kemudian ada di DJA, satu anggaran itu ya. Ada interkoneksi antara sistem di Krisna dan yang ada di Sakti dan Satu. Ya. Bagaimana proses sinkronisasi tersebut dilakukan? Sebutkan fungsi-fungsi masing-masing sistem pada tahun perencanaan dan tahun pelaksanaan. Nah, ini harus dipahami, teman-teman. Ini harus dipahami. Kalau kita lihat soal nomor 2 ini, menuntut kita untuk betul-betul memahami filosofi dari masing-masing modul yang terkait. Nah, kebetulan modulnya ini tidak hanya di Kementerian Keuangan, tetapi ada di kementerian yang lain, yaitu mengenai Krisna. Ingat nggak di waktu awal-awal kan kita pernah membahas mengenai yang terkait di modul anggaran ini kan? Ya, jadi misalnya tadi proses sinkronisasinya. Teman-teman ingat bahwa di Krisna itu kan mulai dari rencana kerja pemerintah. Ya kan, rencana kerja pemerintah. Berarti rencana kerja pemerintah itu kan apa? Dia menindaklanjuti prioritas pembangunan nasional tentunya kan, rencana kerja pemerintah. Ya kan? Kemudian dari RKP itu kemudian kita kan ingat nggak waktu itu kita ada membahas mengenai penyusunan dan penetapan pagu indikatif. Ya. Jadi dia harus sinkron nih antara pagu indikatif dengan RKP. Nggak boleh ada pagu indikatif yang tidak ada linknya dengan RKP-nya. Ya, maka kemudian di Krisna tadi, di aplikasi Krisna, itu dia kan menghasilkan data RKP dan Renja KR. Ya nggak? Ya, aplikasi Krisna tadi, dia menghasilkan data RKP dan Renja KR. Artinya apa sinkronisasinya? Tidak mungkin di satu anggaran atau di Sakti nanti, ada DIPA yang tidak ada kaitannya dengan RKP. Ujuk-ujuk muncul sendiri tanpa kaitannya dengan RKP itu nggak mungkin, harusnya. Ya. Jadi, ketika dia memutakhirkan data referensi di aplikasi Krisna, maka data referensi itu juga akan masuk ke dalam data referensi yang ada di Sakti ataupun satu anggaran. Ya. Sederhananya adalah data yang ada di dalam Sakti maupun satu anggaran untuk rencana kerja pemerintah dan Renja KR-nya, sumbernya ada di aplikasi Krisna. Maka perlu interkoneksi antara yang dihasilkan output dari aplikasi Krisna untuk masuk ke aplikasi Sakti. Berarti aplikasi Sakti tidak boleh meng-create sendiri tuh RKP-nya. Sumbernya ya dari aplikasi Krisna. Kalian ingat nggak waktu ada di slide tuh, ada bagannya tuh. Ya, ini Krisna, outputnya apa, masuk ke dalam si Sakti. Ya kan, ada kan? Nah, itu. Jadi memang perlu untuk dipahami, teman-temannya. Prinsipnya dulu. Ya. Oke. Ini ya. Jadi Krisna itu boleh dibilang ya tahapan perencanaan, planning phase. Sedangkan di Sakti dan satu anggaran itu sudah tahapan budgeting phase, ya penganggarannya. Sakti itu sampai dengan tahapan pelaksanaan, ya execution phase-nya, jadi pelaksanaan anggarannya. Kalau soal pilihan ganda, kalau kita bahas nanti nggak ini ya, maksudnya banyak banget, tapi ada beberapa soal memang yang butuh ketelitian gitu ya, ada kayak jebakan-jebakan di sini ya. Kemudian waktu itu kan saya minta untuk kalian untuk melihat video YouTube yang mengenai SPM, ada yang kontraktual, non-kontraktual gitu kan. Ternyata itu kan banyak sekali soalnya dimuncul di pilihan ganda kan, yang terkait kontraktual, non-kontraktual, LS gitu-gitu kan. Nah itu waktu saya makanya minta kalian untuk melihat YouTube-nya itu disimak betul-betul ya kan. Kemudian ada juga soal mengenai modul bendahara. Ini lengkap loh, soalnya ini lengkap banget. 50 soal ini betul-betul apa yang kita pelajari sebelum UTS ini ditanyain semua gitu ya, walaupun memang ya saya akui lah cukup berat ya, cukup berat. Makanya kemudian sisi positifnya adalah para dosen menganggap kalian itu adalah mahasiswa yang tidak biasa-biasa aja, mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Ya. Tapi banyak juga sebenarnya pertanyaannya sangat sederhana. Ya, pertanyaan sangat sederhana kayak misalnya nomor 3.
Ya. Satuan kerja mengakses aplikasi Sakti untuk membuat laporan keuangan menggunakan laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Hal tersebut mempresentasikan komponen siap terkait dengan, ini kan sederhana banget, ini anak SMA juga bisa jawab kali. Ya kan? Ya nggak sih? Berarti terkait dengan apa? Hardware dan software kan? Itu kan? Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya gampang-gampang aja gitu loh, yang istilahnya pertanyaan bonus sebenarnya itu kalian tuh ya. Oke, atau oh ini sorry, ini jebakannya adalah laptopnya. Yang ditanyain tuh laptopnya, ya. Yang ditanyain laptopnya. Kan di dalam siap itu berarti kan ada software, ada hardware, gitu kan, ada infrastrukturnya. Ini yang ditanyain adalah laptopnya. Lalu laptop itu apa sih? Hardware kan berarti kan? Iya. Iya kan? Bonus banget loh nomor 3 ini jawabannya. Sorry, ini harus diteliti nih. Hal tersebut mempresentasikan komponen siap. Oh, di sini dengan menggunakan laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Berarti dua-duanya. Ya. Laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Siap, Pak. Laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Kalau jaringan internet itu kan infrastrukturnya ya. Berarti si Saktinya sendiri itu berarti software-nya. Ya, berarti jawabannya software dan infrastruktur. Jangan terjebak dengan laptopnya berarti ini. Ya, bonus-bonus menjebak ini. Ya, bonus-bonus menjebak ini. Ya, coba yang lain ya. Nomor 4 tuh. Berikutnya contoh bagaimana siap yang baik kecuali. Ini yang penting jangan salah baca kecualinya aja. Ya. Kecuali di sini aplikasi yang membuat Saker tidak perlu datang ke VPN untuk melakukan rekonsiliasi. Oke, masih masuk. Aplikasi yang canggih dan hanya bisa dioperasikan oleh pegawai muda. Nah, ini kan gampang banget nih. Emang orang tua nggak boleh pakai Sakti? Ya kan? Berarti ini kecuali kan? Nah, itu udah jelas banget nih jawabannya adalah yang B ini. Kan gitu ya. Nggak ada batasan umur penggunaan aplikasi Sakti itu nggak ada. Ya. Berarti jawabannya pasti B. Nah, aplikasi yang dapat menyediakan data dengan cepat. Oke, aplikasi yang mudah untuk melakukan pengendalian internal. Oh iya banget. Berarti yang B. Ini gampang nih. Ini soal-soal bonus nih kayak gini menurut saya. Soal-soal yang agak berat itu, ya contohnya adalah misalkan nomor 16. Nah, nomor 16 ini dulu pernah saya sebut secara sekilas saja, ya. Tapi di slide-nya tuh ada database Sakti menyimpan data transaksi termasuk pengguna yang membuat transaksi, create by, dan kapan transaksi tersebut disimpan, berarti date-nya. Kemudian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sakti memiliki fitur apa. Nah, ini ada bahasa Inggris, tapi nggak susah lah anak sekarang gitu ya. Kira-kira jawabannya apa? 16. Logging transaksi, historical and log data, single entry point, access control list. Kira-kira apa? Bravo, Pak. Bravo, ya kan? Jadi sebenarnya nggak tuh. Siapa yang jawab Bravo tuh? Saya, Pak. Ya, nah Aji berarti tadi proyeksinya dapat 90 kayaknya mendekati. Ya. Ya kan itu ada kata kuncinya tuh kan, membuat transaksi, create date, ya kan? Create by. Ya, kapan? Berarti create date-nya kan? Nah, berarti ada prinsip di situ historical and log datanya. Gitu ya. Kemudian kalau yang hitung-hitungan ya, ini sebenarnya di slide-slide ada gitu ya berapa ketersediaan dana, kan berarti kan ada pagunya berapa, ya kan, bisa dilihat di situ. Jadi nomor 19. Kemudian ada yang nomor 25. Ini kan memang saya selalu bilang harus dipahami siapa-siapa aja yang terlibat di setiap modul. Ya kan? Di pertanyaan nomor 25 nih, pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Kuasa pengguna anggaran, pejabat penataran SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen. Kan saya selalu menekankan tuh, siapa aja yang terlibat di modul itu, dan dia punya kekuasaan apa atau otorisasinya apa. Gitu kan ya? Kalau yang berwenang melakukan tindakan dalam menimbulkan pengeluaran negara, siapa itu? Tadi. Pejabat pembuat komitmen. Ya, jadi kalau kita belajar siap itu,
bukan berarti kita belajar sistem informasinya doang. Nah, sistem informasi itu kan adalah rangkaian prosedur ya. Di dalam rangkaian prosedur itu kan dia melibatkan tadi ada software, hardware, orang, infrastrukturnya. Nah, berarti kita harus paham ya kalau kita ngomong mengenai orang yang terlibat, dia punya otorisasi apa, dia punya haknya apa. Nah, untuk menjalankan hak dan kewajibannya dia pakai menu apa, kan itu sebenarnya intinya dari siap ya. Nah, pejabat pembuat komitmen itu punya otorisasi untuk mengakibatkan keluarnya belanja negara. Berarti dia membuat komitmen, pejabat pembuat komitmen. Ya, pilihan ganda soal-soalnya saya rasa cukup menarik ini ya teman-teman. Saya lihat beberapa tampak dari yang saya pernah ngasih ke teman-teman waktu itu ya. Yang soal latihan pilihan ganda, ini tampaknya ada yang keluar juga di sini. Gitu ya. Kemudian di sini ada juga mengenai kalau kita lihat di soal nomor 8 itu kan bonus banget tuh. Soal nomor 8. Di dalam perkembangan sistem dalam proses pembayaran oleh Satker terdapat beberapa aplikasi yang pernah dan masih digunakan. Ini kan di slide waktu itu sudah ada kan juga. Ya. Berarti apa nih? Kecuali ya. Kalau kecuali berarti semua itu sudah pernah digunakan kecuali. Nomor 8. Ada aplikasi SPP, SPM, SP2D sama SAS. Ya. Apa kira-kira? Yang pernah dan masih digunakan. Ini kecuali berarti dia udah nggak digunakan lagi kan? Kira-kira apa? Ya aplikasi SP2D. Udah nggak ada aplikasi SP2D. KPPN kan pakainya SPAN. Nggak ada lagi SP2D. Pakai aplikasi tersendiri. SP2D diproses di SPAN. Ya kan? Ya berarti jawabannya adalah C. Ya ini mungkin banyak yang merasa kesulitan nih. Padahal sebenarnya kalau dibaca pelan-pelan gampang aja tuh jawabnya. Ya. Oke, saya rasa itu ya. Nanti saya jujur aja masih nyicil pilihan gandanya. Ya nanti lihat aja lah hasilnya ya. Kalau pilihan ganda itu kan kalau salah ya salah gitu ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau salah ya salah. Gitu ya. Tapi mungkin ya tadi yang dibilang rata-rata 70 mungkin juga memang ya kita lihat aja nanti lah. Ya, tapi memang pilihan ganda saya belum ketemu yang salahnya kurang dari 5 sih ya. Saya belum ketemu sih. Yang salah kurang dari 10 aja kayaknya kemarin ada atau enggak ya. Belum ada kayaknya di kelas kalian itu rata-rata. Ya, saya belum selesai sih meriksanya. Tapi banyak kan yang salahnya belasan, ada yang salahnya 20 juga ada gitu ya. Salahnya 20-an juga ada gitu ya. Oke ya, sebelum kita masuk materi, ya kita masih punya waktu 1 jam. Kita break dulu 5 menit. Boleh ya, 5 menit atau 10 menit. Gitu ya, yang mau ke kamar kecil, saya juga mau ke toilet dulu. Teman-teman yang mau udah masuk waktu sholat, mau sholat dulu boleh. Nggak usah live, dimatiin aja videonya. Kira-kira 10 menit ya. Berarti nanti 15.35 kita mulai lagi ya. Atau 15.40. Ya.
Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman. Kita mulai lagi ya. Halo? Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, kita mulai lagi. Mumpung ini tadi saya pilihan gandanya udah selesai meriksa sih ya, untuk kelas kalian 529. Nilainya belum ada, tapi ya mungkin memang ada benarnya rata-rata 70 kali ya, tapi juga jangan pesimis dulu ya, karena ada yang pilihan gandanya cuma salah 7 ya. Ya, berarti dia masih bisa punya peluang untuk dapat 90 loh. Ya, masih punya peluang dapat 90. Kalau esainya hampir semuanya benar, ya kan? Hampir semuanya benar. Karena kan porsinya hampir sama nih. Ini ada loh yang salahnya cuma 7. Pengen tahu nggak, siapa? Pengen tahu nggak? Atau tebak lah, siapa ini yang bilangnya cuma salah 7? Siapa, Risma? Tebak. Aji mungkin, Pak. Aji. Oh. Aji itu absen berapa sih? Pak. Hah? 18. Bagus sih Aji ya. Aji itu salah 10. Masih punya peluang dapat 90. Kalau pilihan esainya benar semua ya. Amin, Pak. Nah, jadi yang salah 7, ada lagi yang bisa nebak. Selain Aji siapa yang salahnya 10 atau di bawah 10? Kurnia, Pak. Siapa? Kurnia mungkin. Iya. Kurnia absen 12. Hampir sama sama Aji. Kurnia salahnya 11. Ya. Berarti Kurnia masih punya peluang dapat 80-an. Kalau dapat 90 kan udah nggak mungkin ya. Karena kan esainya bobotnya maksimal 50 kan. Siapa lagi kira-kira? Tebak. Siapa lagi? Felix, Pak. Siapa? Felix. Felix absen 13 ya. Laurentius Felix ya. Felix sama kayak Aji, salahnya 10. Ya. Oke, ada satu lagi nih, belum ketemu nih yang salahnya 7. Siapa? Kira-kira. Tebakannya Rizky Maharani siapa? Siapa Rizky? Coba kamu tebak. Salsa, Pak. Siapa? Salsa. Salsa itu Salsabila ya. Salsabila yang absen 22 apa yang 23 nih? Dua. Dua-duanya sama loh salahnya, jumlah salahnya. Salahnya 12. Baik absen 22 maupun absen 23. Sama-sama salsa. Ya. Oke, jadi yang salah 7 itu namanya Cut Siva Yasmin. Mana Cut? Mana Cut? Saya, Pak. Oh, itu di atas. Kelihatan sih dari kacamatamu, Cut. Cut cuma salah 7. Jadi pilihan ganda yang salahnya paling sedikit adalah Cut. Yang mayoritas kalian itu salahnya di angka belasan. Yang kurang, yang 10 maupun kurang dari 10 itu ada 1, 2, 3. Ya, 3 orang ya, 3 atau 4 ya. Tapi yang salah lebih dari 20 juga ada beberapa. Ya, ada beberapa. Jadi tampaknya peluang rata-rata 80 ini masih besar. Karena kalian banyaknya salahnya belasan. Berarti kan sekitar 30-an lebih skor dari pilihan ganda, ya kan? Kalau asumsinya esainya benar semua, berarti rata-rata di 80 masih ada harapan. Mudah-mudahan yang salahnya 10 ataupun kurang dari 10 itu masih bisa dapat 90 atau lebih. Oke ya, kita tinggalin yang UTS. Sekarang kita bahas materi kita hari ini. Saya akan share screen.
siklus penerimaan hari ini ya. Sudah terlihat? Pak. Oke, kita bicara mengenai siklus penerimaan. Ingatin saya kalau udah jam 4:30 kurang 5 ya, sekarang saya harus di portalnya harus saya tutup. Kita bahas mengenai siklus penerimaan, teman-teman ya. Penerimaan tadi ada di Kemenki Mengajar, saya ngajar anak kelas 3, ada yang tanya, kenapa papa mama saya harus bayar pajak? Itu pertanyaan simpel dari anak kecil. Tapi bagus pertanyaannya ya. Oke, sekarang kita mengenai penerimaan, dasar hukum, ini teman-teman bisa baca sendiri, pada prinsipnya hampir sama, terkait dengan keuangan negara. Kemudian di Undang-Undang 17 itu kita mengenal penerimaan itu uang yang masuk kas negara, kalau pendapatan itu hak pemerintah pusat yang menambah nilai kekayaan. Artinya apa? Tidak semua uang yang masuk ke kas negara itu adalah pendapatan. Ya, karena ada uang yang masuk ke kas negara tapi bukan pendapatan. Contohnya apa? Penerimaan pembiayaan. Ya. Oke, kemudian di pasal 8, Menteri Keuangan, karena dia punya kekuasaan pengelolaan fiskal, dia boleh melakukan pemungutan pendapatan negara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Oke. Nah, di pasal 7 ini juga Menteri Keuangan menetapkan sistem penerimaan. Ya. Jadi Menteri Keuangan memang selaku tidak hanya bendarum negara tapi selaku pengelola fiskal, dia kan boleh memungut pajak, boleh memungut PNBP. Nah, kemudian selaku BUN dia menetapkan sistem penerimaannya seperti apa. Sistem pengelolaan seperti apa, dia nunjuk bank atau lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan anggaran negara. Nah, jadi pembuat undang-undang ini sudah tahu nih bahwa suatu saat itu tidak hanya bank saja. Jadi bisa ada lembaga keuangan lainnya atau lembaga lainnya. Maka kemudian sekarang sistem penerimaan kita mengakomodir dengan melalui marketplace ya beberapa kayak Bukalapak, Tokopedia itu juga sudah bisa ya sebagai persepsi lainnya. Kemudian ini di PP 45 disetorkan melalui bank umum dan badan lainnya atau juga ke rekening yang ada di bank sentral. Oke, nah ini pelaksanaan anggaran pendapatan di pasal 16 ada memang yang harus disetorkan ke kas negara seluruhnya. Ada juga yang memang boleh digunakan langsung dalam hal ini oleh satuan kerja badan layanan umum. Ya, ini manajemen pendapatan teman-teman lihat di sini bahwa ada rantai nilai ya value chain dari sebuah sistem perbendaharaan ya manajemen pendapatannya, administrasi perpajakan, asesmen pengendalian itu ada di otorisasi perpajakan, otoritasnya di Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan tugas dari Menteri Keuangan. Ya, kemudian ada pemungutan pajak itu dilakukan juga oleh bendahara, perhitungan dan pemotongannya. Kemudian bendahara itu juga terkait dengan pendapatan bukan pajak atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Kita punya 3, teman-teman udah tahu, pajak, PNBP, dan hibah. Kemudian di sini ada transaksi penerimaan negara ini, setorannya ada MPNG 3, ya. Ini portal yang kita buat. Kemudian ada rekening yang ada di Bank Indonesia dan juga ada kuasa BUN ya, yang kemudian juga mencatat setoran-setoran yang sudah masuk ke kas negara. Jadi KPPN itu bisa mencatat setoran itu yang sudah masuk ke kas negara, artinya sudah punya NTPN, tetapi juga mencatat ketika uang itu langsung dikelola, tapi harus melalui mekanisme pengesahan, yaitu Satker BLU. KPPN akan mencatat mengakui bahwa itu sudah menjadi penerimaan negara ketika dia sudah menerbitkan surat pengesahan pendapatan berdasarkan laporan permintaan pengajuan pengesahan pendapatan dari BLU. BLU itu uangnya nggak masuk kas negara, teman-teman. Uangnya langsung dikelola oleh BLU. Ya. Tapi dia tetap pendapatan negara ketika, dan memang harus, BLU kemudian melaporkan, oh saya terima pendapatan. Saya akan mengesahkan. Ya. Itu. Oke, kemudian ini penerimaan melalui BI ini artinya sub rekeningnya itu ada di BI, rekening kas negara. Kemudian ada juga yang melalui rekening khusus untuk penerimaan.
Ada juga ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai modul penerimaan negara atau MPN. Ini kita rintis gitu ya dari tahun 2006 ya MPN ini dari generasi 1, generasi 2 dan sekarang generasi 3. Jadi dia untuk sebagai portal untuk wajib bayar itu kemudian bisa atau wajib pajak bisa melakukan penyetoran, dan bukan kalian bayangkan penyetoran itu datang bawa harus selalu bawa uang ke bank gitu, enggak. Ya, penyetoran itu bisa di mana aja melalui berbagai macam sarana, internet banking dan segala macam, semua sudah bisa ya. Oke, nah ini ada ruang lingkupnya di modul penerimaan negara ini untuk perpajakan, untuk PNBP, untuk penerimaan pengembalian belanja, sama penerimaan perhitungan pihak ketiga. Perhitungan pihak ketiga ini misalnya setoran BPJS dan sebagainya. Penerimaan pengembalian belanja ini misalnya kalau ada kelebihan belanja disetorkan kembali ke kas negara. Oke, ya. Kemudian untuk modul penerimaan ini teman-teman udah tahu dia bagian dari SPAN, dia punya fungsi untuk penatausahaan, ya. Kemudian kita di dalam kalian belajar SP2D itu ada potongan SPM gitu ya, itu juga ditata usahakan di dalam MPN ini. Di 2019 kita udah MPN G3, jadi dulu PMK keluar 2006, 2007 MPN G1-nya running, 2015 kita masuk ke MPN G2, 2016 ke MPN G3. Jadi sangat-sangat maju sekali modul penerimaan negara kita ya. Ini alurnya teman-teman ya. Alur penerimaan gitu ya, wajib bayar, wajib setor, itu bisa pakai SSP, SSBP, SSPB, atau langsung melalui Simponi gitu ya. Intinya semua sebenarnya itu kemudian tercatat gitu ya, baik di KBPN maupun di Bank Mitra ataupun di Bank Indonesia gitu ya. Nah, alur penerimaan ini kita bikin semua alur kita bisa. Ya, semua alur tuh kita bisa. Melalui bank, melalui pos, melalui persepsi lainnya, ya, difasilitasi dengan MPN G3 ini, kemudian semua sarana ini bisa kita gunakan secara elektronik bahkan. Ya. Kemudian, nah ini beberapa kendala waktu MPN G1. Ya. MPN G1 itu banyak intervensi manusianya. Bisa saja penyetor itu isiannya nggak lengkap segala macamnya. Di MPN G2 kita kembangkan lagi, kalau penyetor nggak lengkap dia nggak bisa proses. Ya, makanya kemudian di MPN G2 kita bisa create billing. Ya. Nah, kalau ketika kita udah meng-create billing itu pasti harus benar isiannya. Kalau nggak bisa. Oke, nah ini kualitas data banyak reversal, status transaksi real time nggak bisa terwujud, fleksibilitas penyetoran penerimaan negaranya juga belum, ya. Kemudian kalau ada pembatalan transaksi ini juga masih sulit waktu itu MPN G1. Ya, akibatnya LKPP kita juga masih wajar dengan pengecualian karena data-data pembatalan transaksi itu ternyata setelah dicek ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, akhirnya nggak matching sama kasnya, gitu ya. Nah, itu mengakibatkan ya gitulah. Jadi kita memang belum berhasil. Tapi waktu itu memang MPN G1 itu kemudian mengubah wajah bagaimana karena penerimaan itu lebih dimudahkan dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada biller ya. Biller itu artinya unit yang terkait itu. Ada DJP untuk penerimaan perpajakan, Bea Cukai untuk penerimaan perpajakan juga, perpajakan internasional, perdagangan internasional biasanya. Kemudian DJA ini untuk PNBP. Nah, kemudian biller-biller ini, itu ya proses billingnya itu masuk ke MPN yang dikelola oleh Ditjen Perbendaraan. Nah, dari situ kemudian di MPN ini dia sudah terswitch atau terkoneksi dengan bank ya maupun non bank gitu ya, bank maupun non bank di dalam sistem yang sudah dipunyai oleh perbankan juga. Jadi waktu kita menentukan mitra bank persepsi itu kemudian salah satu yang diuji adalah sistemnya itu langsung terkoneksi dengan MPN atau tidak, gitu ya. Sederhananya gini teman-teman, sederhananya gini. Ketika misalnya seorang pengusaha, ya, dia punya kewajiban perpajakan 100 juta, maka ketika dia meng-create billing, membayar melalui MPN, gitu ya,
memotong rekeningnya yang ada di bank tertentu gitu, maka kemudian si bank itu datanya harus sudah masuk di saat yang sama, istilahnya pendebitan rekening dari si pengusaha A tadi sebesar 100 juta itu dilakukan dan langsung istilahnya dipindah bukukan dari uang rekeningnya punyanya pengusaha A menjadi masuk sebagai penerimaan negara. Gitu ya. Jadi memang by data-data aja sebenarnya. Jadi bukan ada uang fisiknya begitu ya, itu MPN seperti itu. Bahkan sudah bisa dengan e-banking ya, e-banking. Jadi teknologi makin maju, sistem penerimaan negara kita pun menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Oke, nah ini ada konfigurasi MPN G2, ada sistem billing. Nah, sistem billing itu berarti dia untuk memfasilitasi penerbitan kode billing, ya. Nah, kode billing itu kode yang unik yang kemudian nanti ya teman-teman ya, kode billing ini diidentifikasi sebagai NTPN-nya sehingga kode billing sekian itu yang nyetor tuh orangnya ini, rekeningnya ini, berapa jumlahnya, akunnya apa itu ada di kode billing tadi, ya. Jadi bisa tertrace dengan rapi gitu ya, dengan bagus semua data penerimaan kita, ya. Nah, jadi banyak sekali transaksi penerimaannya. Oke. Kemudian tadi oleh billernya itu berarti untuk pajak oleh DJP dan DJBC, untuk PNBP oleh DJA. Oke. Nah, sistem switching-nya ini adalah settlement ya. Sebenarnya sistem settlement ini maksudnya apa? Maksudnya dia kan memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran. Jadi pada saat si penyetor itu istilahnya mengotorisasi bahwa yang pakai bayarnya adalah uang saya yang ada di rekening ini, ya, maka itu kemudian masuk ke sistem perbankan dengan switching tadi, settlement perbankannya itu kayak dia memberikan konfirmasi. Oke, ini rekening ini gitu ya. Kemudian ya kalian bisa membayangkan ya. Jadi ketika itu sudah settlement masuk, kemudian settlement itu menerbitkan namanya nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Ya, NTPN ini menandakan bahwa sudah masuk ke dalam rekening kas negara. Jadi pemindah bukuan transaksi atas pembayaran pajak ataupun penerimaan negara bukan pajak tadi itu sudah tereksekusi secara real time. Misalnya Tasya bayar nih, nah pakai rekening mandiri ya, pakai e-banking yang mandiri. Maka ketika NTPN sudah keluar tuh berarti rekeningnya si Tasya itu sudah berkurang sebesar settlement-nya yang muncul di dalam NTPN-nya. Misalnya bayar pajaknya 100 juta, maka rekening mandirinya akan terdebit 100 juta, dan NTPN-nya juga muncul, maka uang itu tadi sudah muncul di rekening kas negara. Gitu ya, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ya? Kebayangkan maksudnya saya kan ya, dengan sistem e-banking sekarang. Nah, maka kita perlu sistem switching-nya, ya interface ke settlement dari bank pos persepsi ataupun persepsi lainnya. Ya. Oke. Kemudian ini collecting agent itu maksudnya collecting agent itu artinya misalnya kantor pos nih ya. Kantor pos itu adalah collecting agent. Ya. Bank itu adalah collecting agent. Ya. Nah, collecting agent ini dia menggenerate notifikasi transaksi bank gitu ya. Kemudian dia mengkredit artinya nambahin ke kas negara. Kemudian mencetak bukti penerimaan negaranya. Ya. Oke, kemudian ini proses bisnisnya teman-teman kira-kira seperti ini. Ya, pertama ada registrasi dari si penyetornya, gitu ya. Ada username password yang akan diberikan, create billing, gitu ya. Nanti dari create billing itu kemudian muncul kode billingnya. Dia akan istilahnya setor itu melalui secara elektronik, ya, secara elektronik. Kemudian akan meminta pembayarannya itu, incur payment-nya itu, muncullah kemudian nanti generate NTPN-nya. Setelah NTPN-nya muncul, berarti itu bukti penerimaan negaranya, itu akan dipegang oleh si penyetornya juga, ya. Nah, ketika NTPN-nya itu sudah muncul, maka di saat yang bersamaan pelimpahan ya dari rekening banknya masuk ke rekening kas negara di Bank Indonesia. Nah, kemudian nanti berarti tercatat juga di dalam SPAN gitu ya, kalau di dalam SPAN bahwa ini sudah tercatat penerimaan sebesar sekian, akunnya sekian oleh siapa. Ya. Itu kira-kira teman-teman. Nah, ini
beberapa penyempurnaan, contohnya dari G1 ke G2, kemudian ada harapan. Nah, di harapan ini sudah sebagian besar terpenuhi di MPN G3. Ya. Nah, kayak misalnya dulu MPN G1 manual billing, sekarang electronic billing. Di MPN G3 electronic billingnya dengan kapasitas yang lebih cepat, per detiknya, per transaksinya bisa lebih cepat. Kemudian kita sudah punya multiple currency, ya. Kalau kamu punya rekening falas untuk bayar pajak pakai falas bisa, gitu ya. Dulu masih single currency harus rupiah, gitu ya. Nah, sekarang dia secara otomatis kemudian rekening falas itu akan terdebit dan dikonversi menjadi rupiah sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan. Oke ya. Itu kemudian ini beberapa manfaat ya dari. Jadi G3 sebenarnya untuk lebih cepat ya. G3 itu lebih cepat dan dia mengakomodir tidak hanya bank dan pos tetapi oleh juga marketplace yang ditunjuk ya, yang bisa. Nah, ini layanan online fleksibel dimanapun bisa melakukan transaksi kapanpun ya. Kemudian ada proses billing dan konfirmasi setoran tadi. Ketika NTPN sudah muncul itu sebenarnya bagian dari konfirmasi dan muncullah bukti penerimaan negara yang dipegang oleh si wajib setornya. Jadi ketika nanti dia ditagih lagi oleh petugas pajak, misalnya, saya udah bayar kok, saya udah punya bukti penerimaan negaranya gitu. Nah, kemudian dengan MPN ini maka bank tidak lakukan handling secara manual, kemudian dilakukan secara terpusat, channel pembayarannya juga bisa optimal dimanfaatkan, dan bagi kitanya sendiri di Kementerian Keuangan minimalisasi kesalahan input data setoran ya. Jadi ya boleh dibilang nyaris tidak ada salahnya lagi sekarang. Kemudian informasi pembayaran tagihan dapat diperoleh dengan cepat dan akurat karena misalnya kita pengen tahu berapa penerimaan kita hari ini, bisa kita tahu ya, karena dengan sistem settlement dan di MPN itu kita dia langsung meng-create berapa sih penerimaan kita. Kemudian MPN ini G2 ya di Direktorat Keuangan Kas Negara. Kemudian yang ada switcher tadi itu sangat membantu. Akibatnya kita juga menghemat biaya operasional terhadap sistem penerimaan negara ini. Oke, alasan penggunaan billing system ini untuk mempermudah yang jelas ya, menyederhanakan proses ya pengisian data dalam rangka penyetoran tadi. Terus kemudian human error-nya juga lebih kita tekan gitu ya. Dan bahkan sekarang dia punya sistem validasi sehingga sangat jarang setoran yang nggak bertuan tuh sangat jarang gitu ya, karena dia harus divalidasi penyetornya nama, nomor rekening dan segala macamnya itu benar-benar divalidasi. Kemudian memberikan akses pada wajib bayar dan wajib setor untuk memonitor status autorisasi pembayaran. Jadi ya begitu kamu bayar kamu punya bukti penerimaan negara ya. Jadi kamu yakin bahwa uang itu sudah masuk ke kas negara. Oke, memberikan kekuasaan pada wajib pajak untuk merekam data setoran secara mandiri self-assessment. Oke, ini elemen datanya teman-teman ya, yang ada di dalam kode billingnya itu. Teman-teman bisa lihat di sini untuk yang DJP, DJBC maupun DJA. Ya, kayak misalnya untuk DJP berarti ada nama wajib pajaknya, tentu ada nomor pokok wajib pajaknya, ya, ada masa pajak, jenis setoran pajaknya apa, ada nomor SK-nya kalau ada SK ketetapan kurang bayar dan sebagainya, ada NOP-nya, ya ini untuk yang PBB gitu ya. Kemudian untuk nominal pembayarannya dan kode mata uangnya. Kalau untuk yang PNBP berarti dia ada KL-nya ya, satkernya siapa, KL-nya, kemudian unit eselon 1-nya, nilai pembayaran uang, kode mata uang. Ya ini jadi format kode billingnya ini seperti ini, 15 digit teman-teman. Ya 15 digit, ini masing-masing digit melambangkan fungsi dari masing-masing dealernya. Nah, ini MPN G2, jadi setor pajak, itu seperti apa? Bisa lewat bank, setor tunai, bisa lewat ATM, e-banking, edisi, bisa ya. Semuanya bisa. Ini yang tadi saya bilang bukti penerimaan negara, ini seperti ini. Kapan dia bayar, ya jamnya, bahkan sampai detiknya. Kemudian ada NTPN-nya, ini nomor NTPN teman-teman lihat di sini. Ya, kode cabang banknya apa gitu kan. Kode billingnya ini, NPWP-nya ini, nama wajib pajaknya siapa, alamatnya,
nomor objek pajaknya, ini nggak ada nih, berarti bukan objek PBB, ada mata anggarannya, jenis setorannya, masa pajaknya untuk tahun berapa, nomor ketetapan berarti bukan NOP, ya kemudian ada jumlah setorannya berapa, terbilangnya berapa. Jadi lengkap teman-teman ya. Nah, ketika kamu pegang ini berarti kamu sudah yakin bahwa oh setoran saya itu sudah masuk ke kas negara. Oke. Nah, ini untuk penata usaha rekeningnya pada MPNG 2 ya. Dia berada di kantor pusat atau sentral, kemudian langsung dikreditkan. Kemudian pelimpahannya juga ada sebuah sistem di Bank Indonesia yang kemarin kita sebut juga ada namanya treasury single account. Jadi pelimpahan secara otomatis di akhir hari ya. Kemudian batas cut off ini adalah jam 3 ya, biasanya jam 3, berarti kalau kita setor di atas jam 3 itu dia akan tercatat pembukuan penerimaan kas negaranya tercatat sebagai penerimaan besok harinya gitu ya. Kemudian media penyetorannya bisa disediakan oleh Bank Pos Persepsi ya. Yang penting ada ID billing-nya. Jadi bisa melalui teller, ATM, e-banking ya. Sekarang pakai marketplace untuk MPNG 3. Kemudian dari sistem itu mencetak bukti penerimaan negara. Kemudian Bank Persepsi melakukan beberapa kali pelimpahan, ini boleh aja ya. Jadi tapi untuk tercatatnya kalau untuk hari ini itu maksimal dilimpahkan jam 3. Oke, cut off harian sesuai dengan zona waktu. Ya, kita ada Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Kemudian dalam mata uang rupiah menggunakan RTGS-nya BI, sedangkan mata USD itu pakai suit kode ini istilah perbankannya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan, kita lanjut ya. Oke. Ini laporan penerimaan negara dicetak oleh si banknya, laporan hariannya. Nah, kemudian ada rekonsiliasi ini secara otomatis ya teman-teman, rekonsiliasi transaksi. Kemudian ada rekonsiliasi kas ini ya untuk memastikan bahwa pelimpahannya itu sudah sesuai ya. Jadi jumlah uang yang dilimpahkan ke subrekening kun itu dicocokkan jumlahnya sama nggak dengan yang dilimpahkan atau dilaporkan oleh si bank atau si pos atau persepsi lainnya ya. Oke. Kalau ada beda nanti di evaluasi dan diinvestigasi. Oke, ini sistemnya teman-teman. Ini namanya rekon atas namanya ini untuk memastikan secara total ya, secara akun ini di KPPN khusus penerimaan, kemudian Bank Indonesia ya dicocokkan gitu ya pelimpahannya sama enggak. Oke, ini summary pajaknya, transaksi penerimaan detail per NTPN ya. Jadi kita rekap gitu ya, di istilahnya summary gitu ya, summary per billernya, kemudian nanti secara otomatis kita rekap untuk masuk ke span-nya ya. Jadi NTPN summary-nya seperti apa. Oke, nah ini beberapa hal yang teman-teman juga perlu ketahui bahwa volume data transaksi itu makin besar. Jadi kemudian dengan MPNG 3 kita perbesar kapasitasnya dan kemudian juga proses summary-nya itu bisa lebih cepat. Ini konfirmasi penerimaan bisa lewat SPAN, bisa lewat dashboard MPM, bisa konfirmasi kalau memang masih memerlukan konfirmasi ya. Oke, koreksi data. Bisa saja data itu kemudian dikoreksi ya. Ini misalnya terkait salah menghitung kursnya misalnya, bisa dikoreksi ya. Kemudian yang perlu diingat bahwa KPPN ya dia boleh melakukan koreksi penerimaan hanya untuk wilayah kerja KPPN bersangkutan. Oke. Menggunakan tanggal buku periode tahun yang sama, iya harus ya aturan koreksi penerimaan seperti itu.
Koreksi transaksi penerimaan bulan berjalan menggunakan tanggal buku sesuai dengan tanggal transaksi penerimanya. Oke, jadi kalau misalnya koreksi atas tanggal 17, ya dia tanggal 17. Penerimaan sampai 2 bulan lalu yang proses koreksi dilakukan sampai dengan tanggal 13 bulan berjalan. Dia menggunakan tanggal buku hari kerja terakhir bulan sebelumnya. Ya. Kalau yang setelah tanggal 13 bulan berjalan, maka dia menggunakan tanggal buku hari kerja sesuai tanggal pelaksanaan koreksi penerimaan. Ini ilustrasinya ya teman-teman ya. Ilustrasi kalau misalnya ada koreksi. Oke, kemudian ini kita masuk ke MPNG 3, ya, dia memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa sistem MPN dapat diandalkan dalam pengelolaan penerimaan negara. Kemudian keandalan sistemnya, teman-teman ya, lebih akurat dan semakin besar kapasitas dan kecepatannya per menitnya ataupun per detiknya. Nah, ini teman-teman bayangkan ya bahwa transaksi penerimaan kita itu ada di tahun 2019 itu ada 78,3 juta transaksi. Ya, ada kira-kira 78 juta transaksi atau 78 juta setoran. Ya. Oke, ini MPNG 3. Nah, ini tadi saya bilang meningkatkan jumlah transaksi yang dapat dilayani menjadi 1.000 transaksi per detik. Jadi MPN 2 itu 60 transaksi per detik. Jadi kalau misalnya ada 60 di saat yang bersamaan itu maka dia ada proses nunggu ya. Kalau di MPNG 3 itu sampai 1.000 transaksi per detik. Cepat banget ya. Kapasitasnya gede. Otomatis kita butuh infrastruktur baru, kapasitas server dan database. Ya. Nah, ada penambahan channel pembayaran baru e-commerce melalui Tokopedia, Vinet dan Bukalapak. Ya. Yang perlu disampaikan. Jadi kamu bisa tuh bayar pajak pakai Tokopedia, Bukalapak maupun Vinet. Nah, ini MPNG 3-nya, collecting agent tetap ada, cuman ditambah ada Tokopedia, Bukalapak, ya, sama Vinet, atau Vinbox, gitu ya. Billernya tetap DJA, DJP, DJBC, masuk ke MPN, payment, existing channel-nya tetap ada, kemudian ada create billing payment juga ada, tapi dia memang transaksinya lebih cepat, kapasitasnya lebih gede, dan collecting agent-nya juga bertambah dengan adanya Tokopedia, Bukalapak, dan Vinet atau Vinbox. Ya. Nah, kemudian laporan rekening korannya sedikit berbeda ya. Ada core banking dari collecting agent-nya. Kemudian di lembaga persepsi lainnya tadi yang lembaga-lembaga di marketplace tadi. Kemudian dia akan dikirim ya, diupload oleh collecting agent-nya sesuai cut off-nya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang jam 3 ya, sebelum jam 3 dia sudah akan rekening koran hariannya gitu diupload ya. Kemudian rekening koran itu berdasarkan cut off bank. Ini tadi ya jam 3. Oke, nah ini penambahan lembaga persepsi lainnya berarti ada penambahan agen penerimaan, berarti semakin banyak alternatif collecting agent yang dapat menerima setoran penerimaan negara ya tadi ya. Kemudian 24 jam udah otomatis dimanapun kapanpun pakai handphone bisa. Mendorong cashless payment jelas ya, jadi kita lebih condong ke non tunai. Oke, nggak perlu lagi orang ngantri di teller ya, dia dengan handphonenya aja bisa melakukan penerimaan, bisa menyetorkan penerimaan negara gitu ya. Nah, kemudian tentu tarif imbalan jasa pelayanan yang di ini juga lebih murah gitu ya, jadi kita bayar ke bank pos persepsinya itu juga lebih murah, biasanya dulu 5.000 sekarang 2.000 ya. Kalau lebih murah 2.000 dibanding tarif sebelumnya. Oke, nah ini tadi ya melalui RTJS untuk tadi ya jam 15. Kalau udah lewat dia akan H+1 gitu ya. Dilimpahkan dari yang tadi 15 itu paling lambat jam 16.30 gitu ya. Kemudian di KPPN penerimaan itu dia akan ada laporan harian penerimaan dan daftar nominatif penerimaan. Ada pertanyaan sampai sini? Teman-teman, ada pertanyaan? Oh, belum ya? Apa bingung? Tapi kan udah ada bayangan kan bahwa sistem penerimaan kita itu canggih banget. Udah ada bayangan belum? Sudah ada bayangan belum, teman-teman? Udah. Ya, artinya apa? Artinya kita itu memudahkan wajib pajak maupun
teman-teman di DJP itu juga sekarang kan kayak misalnya pelaporan SPT itu bisa online segala macam. Jadi jauh sebelum pandemi sudah bersiap banget ya, semua itu dilakukan secara online. Ini suara apa nih? Ada gua kejutan mulu sih. Lo kenapa sih kalau ngeliat cewek didatengin ini kayak ngeliat setan? Kenapa sih lo? Sini. Aji. Jawab. Aji lagi ngapain, Ji? Kepret-kepret itu apa? Ketawa-ketawa tuh Kurnia Maris nggak bisa tahan ketawa tuh. Ya, oke ya, kita lanjut ya, waktunya tinggal dikit lagi nih. Masih ada slide-nya. Tadi sekarang kita punya 82 bank pos persepsi, gitu ya. Kemudian ada 3 lembaga persepsi lainnya, ya, yang tadi ya, Bukalapak, Tokopedia, sama Vinet. Ya. Oke, kemudian kanal pembayarannya, ya, bank transfer, virtual account, direct debit, direct credit card, dompet elektronik atau uang elektronik itu bisa. Ya, kalau di bank itu dia bisa pakai edisi, internet banking, mobile banking, ATM, semua bisa. Nah, ini penerimaan melalui KBPN untuk potongan SPM saja. Jadi bukan uangnya datang cash ke KBPN, enggak, hanya untuk potongan SPM, itu ada potongan pajak gitu ya. Kemudian itu nanti secara otomatis dia akan masuk ke SPAN gitu ya. Dan bukti penerimaan negaranya itu juga bisa tercreate melalui SPAN untuk dipegang oleh satuan kerjanya. Kemudian untuk PNBP, teman-teman, untuk PNBP ya berarti penerimaan negara bukan pajak, itu pungutan berarti ya, dibayar oleh orang pribadi maupun badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya yang diperoleh dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat ya. Di luar penerimaan perpajakan maupun hibah. Jadi objeknya itu seluruh aktivitas, hak, atau benda yang menjadi sumber penerimaan di luar penerimaan perpajakan dan hibah. Teman-teman, ada undang-undang PNBP yang baru, Undang-Undang Nomor 8 kalau nggak salah tahun 2018 sampai 19 ya. Jadi undang-undang PNBP kita tuh dulu di tahun 98 sudah kita update, di mana PNBP itu ada beberapa, ada PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam, dari pelayanan, pengelolaan barang milik negara, dari pengelolaan dana, dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya contohnya dari dividen BUMN, ya, dividen perusahaan yang pemerintah punya saham di situ, ataupun setoran surplus Bank Indonesia, surplusnya LPS, itu kita dari namanya pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian hak-hak negara yang lain. Nah, kalau pelayanan contohnya banyak sekali pelayanan ya teman-teman. Nah, ini pelayanan ini kemudian ada PNBP yang sifatnya adalah PNBP fungsional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah PNBP dari suatu KL yang melaksanakan tugas fungsi tertentu. Misalnya PNBP dari pengurusan jasa keimigrasian, paspor, itu mendapatkan PNBP fungsional dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari pertanahan, dari sertifikat, berarti itu punyanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Gitu ya. Dari pengurusan SIM maupun STNKO itu di Polri dan sebagainya. Jadi itu berdasarkan pelayanan fungsional dari masing-masing kementerian lembaga. Oke. Nah, ini PNBP dari perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya, pertanggungjawaban, pengawasan gitu ya. Target PNBP ini terutama PNBP fungsional itu kita targetin. Jadi KL yang punya PNBP fungsional tadi misalnya imigrasi tadi ya dari Kementerian Perdagangan, berapa targetnya? Nah, disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya peraturan perundang-undangan adalah tarifnya. Ya, oke, kalau misalnya proyeksinya kita melayani 5 juta masyarakat, misalnya. Udah 5 juta masyarakat, tarif dasarnya berapa sih? Tarifnya itu misalnya 100.000. Berarti estimasi penerimaan PNBP-nya ya tadi 5 juta dikalikan tarifnya 100.000 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, rencana PNBP disampaikan ke Menteri Keuangan, ya, kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan masukan dari instansi pengelola PNBP tadi.
Kemudian kalau tidak menyampaikan, Menteri Keuangan yang netapin, ya, maka kemudian itu masuk ke dalam perhitungan di APBN kita. Oke, nah, ini ada pengalaman PNBP, ada mulai dari penetapan PNBP terutangnya, pemungutannya, pembayaran, penyetorannya, penggunaan dana PNBP. Ini maksudnya apa? Instansi pengelola PNBP fungsional itu dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP. Jadi misalnya gini, yang tadi pendapatan dari STNK, gitu ya. Itu Polri bisa mengajukan penggunaan dana PNBP yang setoran tadi, ada berapa persen yang memang dikembalikan ke polisi untuk meningkatkan layanan maupun untuk keperluan layanan yang diberikan tersebut. Ya. Oke. Penata usahanya, pertanggungjawabannya, ini di Undang-Undang PNBP kita, wajib bayar itu boleh menghitung sendiri PNBP terutangnya, menyetorkan, ya, tapi kemudian masing-masing KL melakukan penata usahanya yang menjadi PNBP dengan setoran atas nama KL tersebut. Jadi kalau setoran PNBP itu pasti atas nama KL ataupun bendahara umum negara. Jadi misalnya ini PNBP keimigrasian, berarti KL-nya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Pengawasan intern, oke. Kemudian kualitas perencanaan tadi ya, estimasi dan sebagainya. Pengawasan itu masing-masing biasa oleh APIP-nya atau oleh tim optimalisasi PNBP. Oke, saya rasa itu ya teman-teman untuk penerimaan. Ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu 5 menit kira-kira. Cukup jelas? Oke, nanti minggu depan buat kelompok yang maju mengenai penerimaan ini, ya tolong kalau bisa diulas, cari reference di YouTube maupun di di Kemenkyu mengenai MPN G3, ya mengenai MPN G3. Nah ini mungkin sudah ada bahannya di YouTube dan sebagainya yang bisa kalian ambil untuk kalian presentasikan ke teman-temanmu, ya seperti apa sih MPN G3 itu. Kemudian juga ya terserah sih, bebas ya, sebenarnya bebas. Cuman kalau bisa mengangkat mengenai MPN G3. Ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan minggu depan nilai kalian sudah bisa saya umumkan, gitu ya. Saya baru menyelesaikan yang pilihan gandanya, banyak banget kesibukan di kantor juga. Mudah-mudahan minggu ini saya selesaikan yang esainya. Akan saya biasanya mau diumumkan atau mau saya kasih ketua kelas aja. Tapi kan kalian juga bisa lihat sih sebenarnya di portal ya. Terserah aja sih saya nanya, kalau misalnya mau oleh Pak lihat ketua kelas aja gitu. Ya, atau mau kita kayak gini saya umumin satu-satu boleh juga sih, nggak masalah juga gitu ya. Jangan terlalu dianggap serius juga ya, dianggap aja sebagai motivasi kan gitu ya. Lewat perwakilan aja kayaknya Pak. Kalau nggak perwakilan aja ya. Kalau nggak berani ya kalau diumumin. Ya. Takut dibully. Bagaimana? Kalau saya sih bodo amat gitu. Kalau saya dulu waktu kuliah gitu ya, kalau jelek ya sudah lah, berarti kita kurang belajar, temannya yang bagus kita jelek gitu kan. Malah jadi motivasi kalau saya dulu ya, waktu saya kuliah dulu gitu ya. Walaupun saya dulu kuliah D3 juga IPK saya stabil-stabil aja 3,3, 3,4 gitu aja saya IPK-nya. Nah, waktu S2 saya 3,5, 3,6. Oke ya. Kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan yang saya periksa nanti esai bagus-bagus sehingga bisa melengkapi yang sudah bagus di pilihan gandanya ataupun melengkapi yang masih kurang di pilihan gandanya. Tadi saya lihat ada beberapa yang salahnya di atas 20 gitu ya. Berarti kalau dia mau dapat 70 ya minimal esainya hampir semua benar kan gitu ya. Oke. Kalau tidak lagi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.